karena pengajian sudah dimulai. Insya Allah pagi ini rekan-rekan sekalian kita akan dibersamai oleh guru kita Al-Ustadz Suhaili Al-Khattab. Beliau pembina Rumah Ta'aruf Indonesia dengan tema Spirit Muharram dalam membangun emotional bonding dan kesehatan mental keluarga. Ini pertama kali mungkin Ustadz ya hadir di sini. Selamat datang Ustadz. Bapak Ibu sekalian rekan-rekan berusaha menunjukkan lokasinya untuk bapak-bapak bisa masuk ke dalam musyola. Maju ayo, maju. Kita softnya dirapatkan, maju. Baik, tanpa berpanjang lalu kami serahkan pada Ustadz Suhaili Al-Khattab. Insya Allah nanti sampai pukul 8.50 dilanjutkan tanya jawab Ustadz, 1 atau 2 pertanyaan. Pada Ustadz kami persilakan. Fadhil masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman, Bapak Ibu sehat semuanya? Kita sebelum dulu semangat. Pernikah punya tadi semangat. Alhamdulillah. Kita di awal sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya. Itu doa yang saya baca. Ini insya Allah doa yang sangat bermanfaat. Ya. Iya. Untuk teteternya suara saya kedengaran ya. Jelas ya. Berlindung dari 5 keburukan ya dalam kehidupan. Hari Jumat ya. Insya Allah hari berkah. Diikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min jaris su wa min zaujin tushayyibuni pakai shin tushayyibuni qabla al-mashib wa min waladin yakunu alayya rabban wa min malin yakunu alayya azaban wa min khalilin makirin ainuhu tarani wa qalbuhu yar'ani in ra'a hasanatan dafanaha wa idha ra'a sayyi'atan adza'aha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk. Aku berlindung kepadamu dari pasangan yang membuat aku beruban sebelum waktunya. Dari anak yang menyusahkanku. Aku berlindung kepadamu dari harta yang membawa bencana. Dan aku berlindung kepadamu teman dekat yang membuat makar, yang matanya melihatku namun hatinya mengawasiku. Jika ia melihat kebaikanku, ia menyembunyikannya. Namun jika melihat keburukanku, ia menyebarkannya. Amin. Dapat apa doanya itu? Belum. Pertama itu yang apa? Yang kedua ya. Kalau yang mohon maaf yang sudah nikah mau di absen dong. Angkat tangan. Yang sudah menikah. Terserah. Kalau berat. Ya. Nampaknya masih banyak yang belum ya. Jadi itu yang kedua. Ada doa berlindung dari ini ya. Pasangan ya yang membuat beruban sebelum waktunya. Jadi teman-teman yang belum menikah pun gaungkan doa ini bagus ya. Yang kelima paling masya Allah ya nih, berlindung dari besti ya, dari teman dekat yang membuat makar, yang matanya melihat namun hatinya mengawasi. Doa berlindung dari makbul. Saya share ke yang hubungi saya. Mulis ya. Antum nyebut aja ya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ini silaturahmi pertama ya.
Alhamdulillah, semoga membawa keberkahan ya. Kalau saya biasanya berinteraksi dan diundang orang selain ceramah itu 3 hal saja. Biasanya pertama urusan masalah perjodohan. Ya. Jadi kalau ada jomblo, janda, duda itu hubungi saya biasanya. Ya. Yang kedua biasa terkait fenomena alam alam jin. Ya. Makanya kalau ada orang yang tidak mau dekat saya kemungkinan besar ada gangguan itu ya. Nggak tahu nih ibu-ibunya pengen coba sama saya kayak ada setan ya. Nggak ada yang mau terdekat sini ya. Jangan-jangan sudah diisi makhluk lain di depannya. Yang ketiga biasa terkait problem keluarga ya, Bapak Ibu ya. Kita membuka konsultasi ya untuk terkait permasalahan keluarga ya. Mudah-mudahan di sini keluarganya sehat semua ya. Ya. Kalau orang bermasalah duduknya aja kelihatan Bapak Ibu ya. Ya. Tatapan matanya kelihatan ya. Gestur-gestur tubuhnya bermasalah juga kelihatan ya. Jadi yang di belakang-belakang agak curiga ya. Ya nyumput-nyumput ya. Baik, bismillah ya. Alhamdulillah tema kita hari ini terkait Muharram ya. Kalau teman-teman membahas terkait spirit Muharram, kira-kira kalau bulan Muharram itu terutama yang ikhwan ya, Bapak dan teman-teman para ikhwan, kalau bicara spirit Muharram kira-kira apa yang antum ingat? Muharram, hijrah, wah, semangat hijrah. Apalagi? Apa kira-kira? Kan kita peringatan atau melalui bulan Muharram itu kan tiap tahun ya. Ini nggak ada yang umur 10 tahun ya, di atas 20 tahun semua begitu ya. Apa yang kita ingat? Ibu-ibu kira-kira kalau kita membahas Muharram, spirit ya, yang kita ingat nilai-nilai Muharram itu apa kira-kira ibu-ibu? Teman-teman akhwat, teteh, apa Muharram? Hah? Pengen nikah? Ya belum nikah nih. Kalau kita melihat ya, ternyata bulan Muharram itu kalau nanti teman-teman ya ketahui ya bahwa bulan Muharram itu terutama al-asyarah ya minal awal 10 hari awal daripada Muharram ini adalah merupakan salah satu hari-hari istimewa ya. Bahkan karena ulama salaf itu yu'adzimuna salasa al-asyarat ya. Jadi ulama salaf itu terbiasa mengagungkan, ini harus dalam kehidupan kita coba pahami ya, mengagungkan ada 10 hari spesial dalam tahunan itu. Apa itu? Pertama, al-asyarah min Dzulhijjah. 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Kemarin kita lalu ya, ada puasa apa di situ? Puasa Arafah ya. Yang kedua, al-asyarah al-akhir min Ramadan. Dan 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Makanya kita terbiasa biasanya iktikaf ya pada 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan itu. Yang kedua, 10 hari awal dari apa? Bulan Muharram ini. Nah, sekarang sudah tanggal berapa teman-teman Muharram ini? 8. Ini ada perbedaan hilal kan ya? 8 ya, sudah masuk 8. Berarti berapa hari lagi? 2 hari lagi. Besok insya Allah kita puasa ya Tasu'ah sama puasa Asyura. Ya. 2 hari spesial itu kita berpuasa. Jadi teman-teman dalam kehidupan ini jangan lupa ya ada 10 hari, terutama 3 hari 10 ya. Jadi 10 Ramadan akhir, 10 awal Dzulhijjah dan 10 Muharram. Yang kedua apa? Spirit yang kita ingat selain tentunya adalah tadi ya, spirit hijrah. Karena Muharram ini adalah awal ya bulan dari pergantian tahun Hijriah. Betul gitu ya? Jadi 1 Muharram. Sekarang masuknya berapa? 8 tadi ya. 8 Muharram. Apa yang kita perlu evaluasi? Apa yang perlu kita muhasabah? Terutama ini kalau saya tadi mau bahas tema keluarga ini ya. Kayak pas bahas tema keluarga masih banyak yang belum nikah kelihatannya ya. Gak semua ini ya. Ya, jadi saya tadi sambil lihat audiensi dulu deh gitu ya. Ternyata pas saya lihat masih kayaknya temanya bergeser sedikit ya. Teman-teman sekalian jazakumullah. Jadi ketika kita membahas Muharram, maka salah spirit ya yang kita perlu kuatkan adalah pertama tentu tadi menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang
makin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kaitan Muharram itu ada kaitan dengan spiritual. Ya. Bahkan ada puasa nanti, puasa kemarin besok ya, Tasu'a dan Asyara ini semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Dan itu spirit apa? Hijrah. Perubahan atau momentum perubahan yang lebih baik lagi. Ya. Kalau boleh tanya nih teman-teman, para ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu dan teteh-teteh, akang-akang, kira-kira kita dalam hidup ini punya roadmap nggak sih? Punya rencana, punya peta jalan nggak sih? Atau punya teteh rencana? Tahun ini apa rencananya teteh-teteh, ibu-ibu? Apa rencananya banyak? Banyak ya. Ini bujangan-bujangan mana? Ada yang sudah nikah mungkin punya anak 1, 2. Punya rencana ke depan enggak? Apa rencananya? Banyak. Hah? Banyak ya. Udah tulis belum? Jangan sampai ya ketika pergantian tahun ya, pergantian hari, pergantian bulan, pergantian tahun dalam kehidupan kita lalui dengan semu ya, begitu saja. Tidak ada capaian-capaian baik dari ya karir pekerjaan kita, tidak ada capaian dalam kehidupan kita, tidak ada capaian ya, apalagi masalah ukhrawi ya, pemantapan akhirat untuk kehidupan kita ini, maka kita akan lalui hari-hari dengan apa? Dengan sia-sia saja. Sehingga ketika pergantian tahun Muharram ini, spiritnya bukan hanya sekedar pergantian dari tahun sebelumnya pada tahun yang sekarang. Tapi bagaimana wal tanzur nafsu ma qaddamat ligot. Di antara kita ini harus betul-betul muhasabah, wal tanzur, melihat nafs diri kita, ma qaddamat ligot, apa yang sudah kita persiapkan untuk hari esok. Kalau yang belum nikah, target menikah segera. Belum ada jodohnya, hubungi saya, kontak nomor di bawah ini. Stok banyak kok, ya. Yang janda, nggak usah khawatir, yang duda ada. Yang duda, yang janda ada. Yang mau nikah lagi, yang udah nikah, urus sendiri ya. Gak urusan saya itu, Mak ya. Kita melayani yang belum nikah saja ya. Wal tanzur nafsu ma qaddamat. Target-target duniawi itu teman-teman penting harus capai. Ya. Apalagi sebagai mungkin peneliti ya, yang berkaitan dengan laboratorium untuk tingkatkan kompetensi. Ambil sertifikat ini, ambil mungkin sertifikat itu, ambil mungkin S1, S2, S3 kuliah, itu harus tercapai. Kenapa? Ini penting dalam kehidupan kita bagi orang-orang beriman. Karena kan peran kita di dunia ini apa sih? Allah menciptakan kita itu untuk apa sih, Bapak Ibu sekalian? Allah menciptakan kita tujuan untuk apa? Pasti ibadah. Yang pertama, al-abid. Yang kedua apa? Khalifah fil ardh. Kalau peran kita sebagai al-abid, yaitu beribadah kepada Allah, menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Sehingga kita bekerja, kita menikah, kita ngurus anak, para suami-suami yang ngurus anak ya, itu bagian al-ibadah. Ya. Mungkin di antara teman-teman juga yang punya orang tua ya, yang merawat orang tua sedang sakit, itu bagian ibadah. Bahkan bekerja pun kita integrasikan dengan nilai-nilai al-ibadah tadi. Kenapa? Karena apalagi ini teman-teman kita di LPPOM ya, MUI ya. Jadi berkaitan dengan label ya atau sertifikasi halal gitu ya. Ini kami ini alhamdulillah terbantu ya. Ngomong-ngomong logonya masih ini atau gimana nih? Canda ya. Skip ya. Jadi itu sangat banyak faedahnya. Sehingga ketika teman-teman bekerja ini ya, itu kita kaitkan dengan ibadah kepada Allah. Apalagi kita membantu orang tua, membantu ya mungkin pasangan kita, membahagiakan anak-anak. Ini bagian semua adalah integrasi dengan ibadah. Tapi jangan lupa peran kedua apa? Khalifah fil ardh. Bagaimana kita menjadi wakil Allah, kita menjadi makhluk pengganti dari makhluk yang sebelumnya. Konon kalau kita membuka beberapa tafsir para ulama, ya ada makhluk ya yang mendiami bumi sebelum kita. Ini banyak khilaf di antara para ulama yang makhluknya aneh-aneh itu.
ada salah satu katanya bangsa jin. Apa tujuannya? Salah satu adalah memberikan perbaikan khalifah itu. Nafi'un li ghairi, buat sesama. Sehingga kita teman-teman bekerja, ngurus anak, istri, keluarga, orang tua, mertua, ya lingkungan, terutama sertifikasi halal ini bekerja. Ini adalah kaitan dengan apa? Kaitan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika peranan khalifah itu, maka membutuhkan apa? Jadi kalau Nabi Adam dimuliakan ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas makhluk-makhluk yang lain karena apa? Anugerah ilmu, betul nggak? Makanya di antara teman-teman yang sekarang bekerja, ya, jangan pernah lepas semangat untuk literasi, ya, semangat untuk mengkaji ilmu, semangat belajar, semangat sekolah lagi. Jangan pasrah hidup itu apa adanya, ya. Apalagi pergantian dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, target itu harus tercapai. Kalau saya dulu punya buku diary, ya. Ini teman-teman yang akhwat, ya, tete-tete pada punya buku diary ya, teh? Punya, teh? Punya, ya. Yang ikhwan? Ah, punya nggak? Ah, cemen, aku bilang cemen atau ya. Buku diary itu isinya bukan hari ini aku ketemu dia, dia senyum aku, bukan gitu. Ya. Tapi gimana roadmap kehidupan itu tadi kita capai. Kalau saya dulu target pengen dakwah di luar negeri, alhamdulillah sudah. Di Hong Kong 2 kali, di Australia sekali. Ditulis tuh semuanya. Pengen S1, pengen S2 kapan, S3 selesai kapan, itu semua targetkan, tercapai. Dulu target yang saya tulis itu salah satu nikah muda. Ya. Saya target nikah waktu itu 23 tahun. Alhamdulillah. Dapat istri pas kebetulan kalau dapat 19 tahun. Masya Allah. Target anak 11. Sekarang tercapai baru 7. Cuman target sepertinya revisi proposalnya, coret ya. Diskusi dengan nyonya besar ya. Jadi Allah anugerahkan sekarang putra putri 7, teman-teman. Wafat 1 baru ada 6. Yang 2 harus sudah selesai hafalannya ya. Itu Masya Allah. Targetnya Allah mudahkan. Kenapa? Kita dunia ini perlu target-targetan itu, teman-teman. Sehingga teman-teman mohon maaf nih ya, saya motivasi. Yang sekarang bekerja, jangan berpikiran hidup itu seperti ini aja. Udah karyawan, pegawai, enak, nyaman. Ya. Terus kan. Makanya kenapa surat yang pertama kali turun itu adalah Iqra, betul nggak? Nama anak Iqra apa arti Iqra? Hah? Membaca kan? Membaca, mengkaji, ya kan? Berarti apa kaitannya? Ilmu, kaitannya belajar, tingkatkan kompetensi kita. Sehingga pergantian Muharram ini ada sebuah spirit motivasi untuk berubah lebih baik lagi. Karena orang-orang yang berilmu itu teman-teman pasti akan Allah irtifa, terangkat derajatnya. Makanya peranan khalifah ini butuh ilmu, butuh belajar, ya, dan butuh semangat. Termasuk pagi ini kita belajar, betul? Kita belajar semua. Ya, menjadi hamba-hamba Allah yang makin bertakwa. Jangan sampai kajian kita nih tiap Jumat ya, Kang ya. Tiap Jumat pengajian hadir taklim itu hanya sebagai apa? Penggugur kewajiban. Tengah ya, nggak enak di absen. Siapa yang nggak ngaji katanya? Atau karena kita ada tulisan apa? MUI-nya gitu ya. Rada-rada ngeri kalau nggak ngaji ya. Bukan begitu saja ya. Tapi kebutuhan kita untuk belajar, untuk ilmu itu penting. Makanya spirit Muharram itu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jangan pernah lupa apa itu. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah orang-orang beriman, wal tanzur, lihat. Sudah punya bekal? Ya. Kadang saya hari-hari kan mentarufkan ini di grup handphone saya, teman-teman ya. Kadang ngeblank juga nih, banyak grup ta'aruf. Ya. Kadang saya kalau ketemu bujangan ini, yang saya tanya, nama siapa Kang? Bukan tempat tinggal di mana, udah nikah belum? Kalau belum saya hajar pasti langsung. Siapa nama Kang? Tadi nggak enak ya, terlalu formal ya. Nama siapa Kang? Ahmad. Dan nikah belum? Ada orang ditanya udah nikah, apalagi akhwat ya. Tete-tete ya. Baru ketemu ditanya udah nikah langsung sensitif ya. Kenapa sepertinya? Menikah itu ya kita kaitkan dengan nisfadin, menyempurnakan separuh agama. Dan ternyata salah satu capaian kehidupan kita yang kita butuhkan adalah pasangan. Betul nggak? Teman-teman Bapak Ibu, pasangan penting nggak sih dalam hidup?
Kalau bagi yang ini, yang laki-laki penting, yang lainnya pasangan penting nggak? Cowok penting nggak? Nggak penting. Itu capaian targetan. Orang nggak sempurna agamanya sebelum dia menikah. Jadi orientasi atau kaitan menikah itu bukan sekedar ada pendamping hidup, teman kondangan, ya bukan. Enak tuh mau apa namanya teman ya, sohi buat kondangan ya. Akhirnya ada sewa pacar sekarang ya. Oh iya, naudzubillah ada ya di Jakarta. Bukan sewa iPhone aja. Tuh, anak kaget juga kemarin ya teman-teman. Di Pasir Kuda tuh ada sewa iPhone, sewa baju dan bla bla gitu. Ternyata ada juga sewa pacar ya di Jakarta katanya. Jadi kalau kondangan nggak ada pacar takut dibully ya, bawa pacar nyewa ya. Lalu per jamnya berapa? Ada yang tahu nggak ya? Nauzubillah min dzalik. Teman-teman perhatikan ya. Apa capaian-capaian yang memang dalam kehidupan kita di Muharram ini harus kita capai. Target tulis semua di buku dari itu. Harus punya bukunya. Dan alhamdulillah, jadi ketika saya baca buku dari saya itu kata istri gini, ini buku dari Abi ya? Iya nih, targetan. Oh, Masya Allah ya. Istri teliti. Istri baca itu senyum. Kenapa nih senyum-senyum? Alhamdulillah ya. Tapi di situ nggak ditulis nikah lagi kapan katanya. Jadi saya kecolongan itu ya. Jadi semua saya tulis teman-teman ya, termasuk dakwah luar negeri dan lain-lain ya. Berbagai macam pernikahan kapan saya tulis itu. Cuma ada yang nggak saya tulis tuh. Nikah istri kedua umur berapa tuh nggak tulis. Ya. Dan udah keburu ketahuan sama istri. Jadi udah nggak saya tulis. Dan teman-teman subhanallah itu Masya Allah. Dan tidaklah semua yang saya tulis kecuali Allah mudahkan itu. Penting teman-teman. Apalagi kita sebagai seorang ayah ya teman-teman. Dan kalau sekarang kita bahasan ayah atau ibu misalnya, saat kami belum menikah, itu pasti akan penting. Karena Allah pun mengajarkan di dalam Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 74, itu terkait kebahagiaan pasangan. Apa enggak? Al-Furqan 74. Yang bisa jawab, saya kasih buku. Tadi buku yang ada di mobil saya di bawah. Tapi ya kalau yang bukunya ada 3 ya. Ada buku warna pink. Pink itu tentang ta'aruf dan nikah agar berkah. Yang udah nikah berarti buat rumah tangga. Apa? Apa? Ntar dulu saya tanya dulu. Udah nikah belum? Sudah ya. Mana berapa? Belum. Nanti baca buku itu ya punya. Apa? Masya Allah. Betul ya. Tepuk tangan buat beliau ya. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Betul. Terus Allah ajarkan kepada kita meminta agar kita mendapatkan pasangan. Penting nggak pasangan buat kita? Penting teman-teman. Ya. Bahkan kalau ditanya sekarang Bapak Ibu bekerja buat siapa sih? Pasti buat keluarga, betul nggak? Apa hanya buat pribadi? Saya sangka nggak mungkin. Buat anak, Ustaz. Anak saya masuk SD IT, tahu IT ya? Ayunan termahal ya. Ya, SD IT ya. Masuk 25 juta. Iya, Masya Allah kan? Buat bantu ya, orang tua yang sakit, buat biaya adik, semua tuh integrasinya pasti dengan keluarga. Dan spirit Muharram tuh harus ditumbuhkan semangat itu. Evaluasi apa yang perlu belum tercapai, apa yang harus dicapai, apa yang harus kita evaluasi dalam termasuk kita bekerja itu apa gitu ya. Jangan dari karyawan, pegawai, ya udah gitu aja. Capaian pangkat, karir, kalau mungkin sebagian ada yang ASN gitu ya, atau mungkin ada BUMN atau mungkin tempat-tempat yang lain nanti ke depannya gitu ya. Jadi ada waltang zurna suma qadar. Ya, ini urusan dunia, khalifah. Itu penting kita perhatikan. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Qasas ketika wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Kualitas hidup kita itu akhirat teman-teman. Sehingga apapun yang kita mau capai dalam hidup dunia, pokoknya integrasikan sama akhirat. Mau nikah, mau punya anak, mau nyekolahin anak, mau pesantren anak, papa mau kerja, mau jalan datang tadi tepat waktu. Pokoknya integrasikan inamal amal bidiyat, semuanya niatnya ibadah. Tapi ketika Allah mengatakan wabtagi fima ataqallahu darul akhirah, prioritas akhirat, Allah katakan apa? Wala tansa nasibaka minad dunya. Urusan dunia pun jangan dilupakan.
Ya. Jadi nggak cukup menjadi spiritualis, ya. Menjadi orang-orang yang religius. Tapi mohon maaf, kerjaan berantakan di kantor. Masuk asal-asalan, suka-sukanya, tukang bohong, berkhianat. Itu bukan cerminan dari ya orang-orang yang mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika spirit Muharram adalah spiritnya apa? Wal tanzur nafsum ma qaddamat. Perhatikan, lihat apa yang perlu kita urus dalam kehidupan kita. Ini urusan dunia. Akhirat tentu nomor satu. Ya. Makanya walaupun kita bekerja teman-teman ya, tetap ada pengajian. Saya kan isi pengajian di beberapa tempat ya, di Jakarta, di Bogor, di kantor mana, kantor ini, kantor itu. Dan Masya Allah teman-teman. Termasuk di beberapa bank mengisi juga ya, di BSI ya itu. Apa sih pentingnya pengajian ini, teman-teman? Ya untuk menumbuhkan kembali bagaimana ya merefleksi bahwa kita ini adalah hamba Allah dan luruskan. Apalagi kita sebagai orang-orang beriman ya, bahwa kehidupan kita ini semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tahun Muharram ini harus dengan pergantian tahun baru ini bukan berlalu begitu saja teman-teman. Bayangkan kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran yang bicara waktu banyak gak? Banyak banget ya. Wal asar, wal syamsi, wal duha, wal lail. Itu kaitan waktu semua. Menunjukkan bagaimana waktu-waktu kita tuh jangan berlalu begitu saja. Saya nih teman-teman ya, Bapak Ibu sekalian, tete-tete ya, kang-kang. Dulu saya nikah 23 tahun, istri 19 tahun. Dulu ya. Perasaan tuh kayaknya masih muda aja. Tahu-tahu umurnya sekarang 42 tahun. Ya, anak sudah lulus, anak SMA gitu ya. Di Semalang ya, di Salatiga. Dari kelas 2 sekarang. Cepat banget waktu berlalu. Sadar nggak kadang-kadang begitu ya? Tapi saya motivasi, yuk capaian-capaian yang ingin teman-teman ada peta jalan hidup. Termasuk kepala rumah tangga, termasuk ibu, termasuk bapak ibu, termasuk kita yang mungkin belum menikah. Kapan mau nikah? Di kerjaan seperti apa? Apa yang mau kita capai? Kapan mau kuliah lagi? Kapan kompetensi atau skill tertentu yang harus kita ambil? Itu capaian. Tulis. Karena Allah mengatakan, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini madhab Ahlussunnah ya. Jadi hidup tuh tidak bisa kayak Jabariyah. Tunduk mutlak sama Allah. Ya. Allah berikan apa? Ahlussunnah itu kan banyak dua ya, antara Jabariyah dan Qadariyah. Allah berikan potensi kita kalau mau berubah. Jadi, makanya Muharram ini yuk semangat. Spirit berubah. Hijrah lebih baik lagi. Yang belum nikah kapan mau nikah? Yang sudah S1 kapan mau S2? Yang sudah S2 kapan mau S3? Yang udah S3 apa lagi? Apa cara? Harus ada terus ya. Yang belum terbiasa puasa, saum, ayo. Semua evaluasi, muhasabah. Kita hisab semuanya. Supaya apa? Supaya kehidupan kita makin baik lagi teman-teman. Jadi menjadi abid hamba Allah dan menjadi khalifah fil ard itu betul-betul terlaksana ya tugas kita ini gitu ya. Makanya Muharram ini bukan pergantian tahun ya. Selain evaluasi sudah muhasabah, target apa yang tercapai, buku dari tadi yang kita tulis di rumah. Oh ini belum. Kedepannya apa rencana kita? Termasuk yang tadi masukkan ke tema kita, saya bahas tadinya mengambil tema keluarga ya, terkait kesehatan mental teman-teman. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, kita nih mentalnya sehat semua nggak sih? Kelihatan jawabannya juga. Kata WHO, 5 indikator mental sehat itu. 1, sejahtera. Tidak ada tekanan pinjol. Tidak ada tekanan siapapun. Kalau kita dalam kehidupan, mohon maaf ya, ketika ketemu orang malu, ketika ketemu saudara, takut ditanya kapan nikah. Ketika ketemu ipar, takut ditanya aneh-aneh, atau bekerja banyak tekanan, itu belum sejahtera. Masih tertekan, serba takut, serba khawatir. Itu ciri mental bermasalah. Jadi kalau orang yang mentalnya sehat, apa kata WHO? Itu adalah sejahtera. Di sini gimana? Sejahtera semua enggak?
Nggak banyak jawab berarti belum sejahtera kayaknya. Ya. Ingat ya pesan nih pagi ini. Fawarabbis sama'i wal ar innahu lahakum mislama anakum tangtikun. Bapak Ibu bahagia nggak pagi ini? Dikit yang jawab. Bapak Ibu bahagia nggak hari ini? Ibu bahagia nggak? Sedikit yang jawab. Kata Allah, demi Rabb langit dan bumi, sesungguhnya Allah yang Allah janjikan mislama anakum tangtikun, sebagaimana apa yang kau ucapkan. Gimana teh pagi ini? Dengareun nggak nyaman. Gimana? Pusing. Bos tuh banyak tugas, pusing. Pagi hari tadi mau berangkat kerja, teleponan sama teman, pusing. Dari pagi sampai siang pasti pusing itu. Tadi tanya nih yang sepertinya yang bapak optimis semua ya. Mantap ya. Gimana sehat semua? Sejahtera? Ya sejahtera. Benar nih teman-teman. Terutama bagi kalian sudah nikah ya, suami gitu ya. Atau mungkin anak-anak yang kita mungkin sebagai anak gitu yang belum nikah. Orang tua minta apapun, cukup kita jawab dengan tidak boleh dengan keluhan ya. Insya Allah Bu, Pak, insya Allah sayang kalau istri ya. Abi akan upayakan. Yang udah nikah tadi ya misalkan. Istri antum tiba-tiba minta umroh gimana? Apa jawaban antum? Ya. Sedangkan gaji antum dihitung ya. Atau dia cuma ngitung doang muter-muter maksudnya nggak pas-pas gitu ya. Atau mungkin sebagian di antara kita punya ya keluarga baru lah, punya anak dua. Yang anak kita masuk sekolah IT ya. IT ya ini guyonan ya. IT berapa masuknya? 30 juta. Apa jawaban antum? Dari mana, Abi? Dari mana? Aja kan tahu sekian. Jangan pernah cukup. Itu betul. Ya. Penting. Ini pengalaman ya. Jadi ketika kita mengatakan insya Allah Abi akan ikhtiarkan, tercapai nggak? Tercapai. Makanya ini penting. Dalam kerjaan pun begitu, tidak boleh keluh kesah. Apalagi kerja menghujing atasan. Woi. Siapa menghujing atasan? Nggak boleh. Kenapa? Itu membuat rusak ya energinya menjadi negatif semua. Dengan pimpinan baru ini nggak nyaman. Dengan gini kerja. Nggak boleh. Harus apa? Optimis. Makanya sejahtera. Kenapa orang mukmin sejahtera? Karena dia yakin semua hal apapun itu akan Allah berikan pertolongan. Makanya ada tawakal, ada husnuzon. Berikhtiar maksimal, kerjakan, lakukan yang terbaik dengan ihsan, dan hasilnya selain pada Allah. Udah gitu. Yang belum terjadi besok, ya husnuzon aja, baik sangka sama Allah. Sehingga dua ajaran di al-mu'min. Kalau dia dapat musibah sabar, dapat nikmat, pasti syukur. Tidak ada keluh kesah bagi orang beriman. Setuju? Iya. Mungkin ibu-ibu ya yang kerja terutama punya suami kadang-kadang diri nggak tahu nggak tahu diri ya. Banyakin nyusahin istri ya. Mungkin pakai uang istri pinjam nggak ada yang apa dibayar. Mungkin ada tete-tete yang kerja orang tua banyak tuntutan kehidupan. Jangan pernah berkecil hati. Kenapa? Karena Allah pasti akan berikan banyak pertolongan dalam kehidupan kita. Kita kan punya urusan masing-masing, betul nggak? Angkat tangan yang tidak punya masalah. Mukanya di masalah semua, iya kan? Termasuk saja. Iya. Orang hidup tuh pasti punya masalah, teman-teman, betul nggak? Nggak ada masalah itu. Al-Baqarah ya 155. Minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal ansub tsamarat. Nah, kalau nggak stres, takut, apalagi kurang duit, kurang gajian tanggal berapa gajian? Tanggal 5, tanggal 6, beak ya. Dan banyak masalah. Ini ujian kehidupan pasti ada ya. Kembali, kita harus sejahtera. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang mukmin. Qad aflahal mu'minun. Dan Muharram ini kita gunakan nih. 2 hari lagi, yuk maksimalkan. Gunakan waktu. Tad mau saum besok, alhamdulillah. Kami halangan lagi dapat, tidak bisa saum. Kasih berikan orang yang berbuka puasa. Teman-teman PP ya yang puasa nih. Yang haid, mohon maaf. Saya teman kantor. Lu puasa enggak? Puasa. Gua transfer ya buat bukaan lu. Atau buat status. Yang puasa tolong WA saya akan berikan buka puasa. Alhamdulillah yang WA 100 orang. Wah.
Saya transfer ya, kada banyak, 50 ribu. Itu ya, tidak menutup kebaikan-kebaikan celah itu kan banyak buat kebaikan kita, betul nggak? Apa sih dampaknya? Hayatan toibatan, kehidupan makin baik. Makanya spirit Muharram ini yuk kita tumbuhkan menjadi orang-orang bermental sehat. Apa tadi? Sejahtera. Jangan banyak panik. Makanya ngomongnya positif, yang baik-baik. Ibu-ibu, tereng sehat semua. Gimana kerja di sini, betah? Nyaman? Nyamannya jangan nyaman sebenarnya gitu ya. Ya. Terus dimanapun kita bekerja dan berada, sama saja hidup itu. Tergantung kitanya. Makanya ada orang yang bertanya ke Buya Hamka, mengkonfirmasi gitu. Buya, saya ke Mekah nemu pelacur, ketemu pelacur. Kata Buya Hamka, gue bolak-balik belajar di sana nggak pernah nemu pelacur. Ini ada candaan Buya gitu cerita di buku. Kenapa? Buya Hamka nggak pernah ketemu pelacur? Ya karena Buya Hamka mindsetnya, pikirannya, lisannya bukan yang buruk. Gitu. Sehingga kita teman-teman bertemu dengan hal buruk dimanapun. Jadi bukan soal lingkungannya. Bisa jadi kitanya buruk. Iya. Sehingga saya hari-hari Bapak Ibu ya, saya mendampingi konflik rumah tangga hampir 17 tahun. Sampai sekarang. Hampir setiap hari. Tuh yang bininya kabur ya. Yang suaminya kawin lagi, nggak bertanggung jawab. Yang zolim. Teteh mereka lah. Di rumah buka klinik konsultasi. Saya bilang sama mereka, Pak, Bapak Ibu yang mau cerai, kalau belum perbaiki diri, pasangan diri Bapak, mau ganti 10 perempuan di sama aja Pak. Ibu juga begitu, saya bilang di sini ya. Ibu, mau kalau mau gugat cerai suami, ibu belum membenahi diri, mau kemana cari suami, sama aja dapetnya. Karena jodoh itu adalah Maka yang belum nikah, sebelum pengen ini itu kriterianya ya, sebelum mengajukan biodata ke saya biodata banyak di sini. Ya. Tapi ada syarat ya tertentu yang harus dicapai, ada indikator yang diisi ya. Kalau ada yang mau taruh, perbaiki diri dulu. Lalu dengan apa salah satunya? Dengan perbaiki lisan, termasuk di tempat kerja. Yuk di tempat kerja kita perbaiki semua, termasuk lisan kita. Setuju? Supaya Allah jadikan sejahtera. Apalagi yang kedua, mental sehat, produktif. Yang kedua apa? Produktif. Ini WHO nanti kaji itu, banyak literasi itu. Ciri bermental sehat, pertama sejahtera, tidak tertekan. Kenapa sih tertekan? Kenapa? Enggak, saya sejahtera, aman aja. Mau dipecat kerja, ada masalah. Saya udah yang terbaik. Ente tidak menggunakan saya tempat kerja ini, saya punya yang lain, saya punya Allah, aman aja. Gak pernah khawatir. Tujuan yang sejahtera, merdeka. Dia orang-orang beriman. Yang kedua apa? Produktif. Jadi kalau teman-teman bekerja, masuk kantor jam sekian, pulang jam sekian, gak produktif ya. Di rumah juga gak produktif ya. Gak ngurus anak. Itu tanda-tanda apa? Orang-orang bermental sakit. Ciri-ciri orang yang sehat lah, produktif. Teman-teman tuh nanti akan semangat memberikan sebuah karya. Mungkin tulisan, mungkin jurnal ya, mungkin karya apapun lah begitu ya. Tadi pagi ya, saya datang ke sini ya. Ada panitia yang sambut saya berapa orang tadi, 5 orang ya kalau nggak salah ya. Yang ngeberes ini ya, buat Zoom apa panitia, terpaksa enggak ya gitu ya. Ada yang woi teman-teman ngaji Ustaz udah datang. Ustaz udah datang dari pagi tahu di sini. Dari umumnya gitu ya. Itu produktif tuh ya. Mereka bermanfaat buat orang lain. Itu jadi orang yang bermental sehat. Nih evaluasi ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga, bisa atau mampu menangani stres dengan wajar. Ya. Banyak sekarang gara-gara problem rumah tangga itu kasus bunuh diri. Ya. Bahkan yang lebih praktinnya, lebih cemennya, auzubillahi min dzalik ya, ini gara-gara diputusin pacar bunuh diri. Ya Allah, hari gini ya, wa'iyadzubillah, kita semoga terhindar ya, kita dan keluarga kita, keturunan kita, hal buruk begitu. Tidak bisa ngontrol tentang masalah stres. Apalagi perempuan, ya, kecenderungan emosinya lebih memang perlu diperhatikan, perlu divalidasi ya. Ibu-ibu ini kalau bermasalah mentalnya lebih cenderung mudah kelihatan, ya, betul nggak? Mudah sekali kelihatan. Bu gimana? Pagi-pagi ketemu sama temennya, teh gimana, sehat? Sehat. Mukanya menyon gitu, itu nggak bisa sembunyiin, ya. Dia nggak bisa pura-pura, nggak bisa. Lain-lain apa namanya? Cowok ya.
Dia sangat bisa menyembunyikan isi hatinya, betul nggak? Kadang-kadang tidak bisa ditebak juga ya, otak laki-laki ini bahaya. Ya, otak-otak liciknya. Jadi dia nggak semua tuh harus tervalidasi ya. Kadang-kadang ada urusan, udahlah nggak apa-apa ya. Tahu-tahu badannya kurus ya. Dipikirin terus. Kalau perempuan enggak. Dan perempuan ini mentalnya tidak tervalidasi, tidak terlis dalam rumah tangganya, itu bermasalah. Makanya perempuan hobinya apa? Curhat. Ya, ngobrol-ngobrol, kongko-kongko di kafe, ya kan? Ngebaso. Itu merasa kadang-kadang ketawa-ketiwi. Oh, itu perempuan begitu ya. Supaya luapan emosinya itu tuntas. Kalau nggak tuntas apa? Bermasalah pasti. Nah, spirit Muharram ini yuk kita perbaiki itu semua. Menjadi hamba-hamba Allah, bukan hanya tadi muhasabah evaluasi masalah dunia, tapi akhirat kita juga dievaluasi. Gimana ibadah kita? Besok nih mau puasa enggak? Gak puasa ya, ngasih buka puasa. Yang sedekah, yang wakaf, silakan. Qiyamul lailnya seperti apa, duhanya seperti apa, interaksi dengan Qur'annya, evaluasi. Apalagi seorang ayah yang beri contoh dalam rumah tangga atau keluarga kita, teman-teman sekalian. Jadi semakin baik gitu ya. Yang ketiga ya, mental sehat. Yang keempat apa? Yang ketiga tadi apa? Bisa mengatasi stres dengan wajar, normal. Tidak ngamuk-ngamuk, tidak nabrakin mobil ya. Ini orang-orang yang mentalnya sehat. Yang keempat apa? Bisa bersosialisasi. Dia bergaul. Karena sehat semua teh. Gue sehat. Nah, dia punya teman, dia punya sahabat, berarti sehat. Tapi kalau ada orang gini, tanda-tanda ada gangguan. Bukan sekedar introvert, punya masalah emang dari mentalnya. Nih, ini teman-teman ya, dia ada apa namanya? Ada ciri-ciri orang yang memang mengalami gangguan ya. Ada 5, ada sejahtera. Oh yang terakhir, paham potensi atau kompetensi itu penting. Skill saya di mana? Potensi saya di apa? Saya tuh hobinya apa? Saya sukanya tahu. Nah kalau teman yang kelima ini tahu potensi, sadar bisa dikembangkan terus, ya kuliah lagi apa, ambil kursus apa, ambil sertifikat kompetensi itu, berarti teman-teman Bapak Ibu sekalian mentalnya sehat. Ya. Dan fenomena kesehatan mental teman-teman Bapak Ibu sekalian sekarang hal penting. Jadi bukan hanya kesehatan fisik ya, yang kita apa, yang kita butuhkan untuk sehat, yang kita perlukan, tapi mental pun penting untuk sehat. Betul, setuju nggak? Dan salah satunya dengan perbaikan spiritual kepada Allah, itu menyehatkan mental kita. Kita husnuzon, kita sabar, kita banyak bersyukur. Bekerja dimanapun teman-teman, syukuri ya. Alhamdulillah. Punya pasangan, alhamdulillah. Belum punya pasangan, naudzubillah karena itu. Ya. Tetap bersyukur ya. Menunggu, menanti. Kalau saya tidak mau pacaran, bagus. Tapi taruh 15 kali gagal, taruh 19 kali berhasil. Gak apa-apa. Husnuzon terus. Dan semua kesehatan mental itu bermula adalah apa? 3 aspek teman-teman. Ada biologis, ada problem aspek psikologis, ada masalah spiritual. Dan spiritualnya bagian-bagian besar. Makanya banyak orang mentalnya bermasalah itu karena gangguan spiritual. Makanya spirit Muharram ini yang kita tingkatkan bukan hanya sekedar masalah dunia, khalifah fil ardh, tapi menjadi abid hamba Allah yang bertakwa, diperbaiki yuk. Apa yang kita evaluasi? Mohon maaf ya, buku diary yang tadi saya bilang, yang saya bilang tuh catat ya. Tahajudnya gimana? Penting itu. Qobliyah ba'diyahnya gimana? Qurannya sehari berapa halaman? Itu penting. Itu teman-teman ya. Kalau teman-teman perbaikan itu semua bermuaranya, itu masya Allah akan menjadi pribadi takwa kalau kita kerjakan. Dan ketika bertakwa itu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa yaj'al lahu min amri yusra. Kalau punya masalah Allah mudahkan. Allah kasih solusi. Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Makanya perbaiki spiritualitas itu penting. Menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kayak kita ngaji begini, itu penting teman-teman. Insya Allah yang ngaji apalagi Jumat ya, makin berkah hidupnya ya. Dan dalam An-Nahl 97 Allah katakan apa? Hayatan thayyibatan. Kehidupannya sejahtera. Dan akhiratnya wafat pun insya Allah masuk surga ya. Amin ya rabbal alamin. Itu ya. Prolog spirit Muharram supaya teman-teman bisa perubahan makin baik. Baik masalah dunianya, ya masalah mentalnya, kesehatannya, pekerjaannya, dan juga terutama masalah urusan ukhrawi, akhirat, spiritual juga makin baik. Yuk kita
Ya tentu saya tidak bisa mengevaluasi masing-masing. Hanya diri kita lah yang bisa tahu kekurangan kita, di mana yang kita mau rubah. Target apa yang harus kita capai. Baik urusan dunia atau urusan akhirat. Kalau yang sudah berumah tangga mungkin pasangan ngobrol berdua. Tanya, apa kurang Abi, apa kurang aku sebagai suami, apa kurang aku sebagai istri. Bareng-bareng ya. Kalau cekcok ribut panggil perantara aja gitu ya. Kalau bisa berdua pada supaya capaian Muharram ini makin baik. Selagi masih awal-awal daripada bulan Muharram ini, awal bulan dari tahun baru Hijriah ini. Hijrahnya betul-betul kita hasilkan apa capaian hidupnya dari terus ya. Bersama usia kita bertumbuh, juga bertumbuh karir kita, perbaikan finansial kita, dan perbaikan spiritual kita. Sehingga menjadi hamba-hamba Allah yang abid, juga khalifah yang benar dia. Berikan perbaikan buat semuanya. Allah alam bisawab, kurang lebih masih ada 9 menit untuk berdialog ya Bapak Ibu sekalian. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Fendi atas ilmu yang disampaikan. Rekan-rekan silakan ada yang ingin bertanya? Dari Bapak dulu, ada? Abu Ibu ada? Siap. Mangga Ibu. Bu Nadia, silakan Bu. Assalamualaikum Ustadz. Perkenalkan nama saya Nadia. Bukannya kita nggak mau nikah, tapi mungkin kita mencarinya yang di mana gitu ya Ustadz ya. Alhamdulillah saya sudah menikah dan alhamdulillah dan usianya nggak jauh beda sih sama Ustadz. Ustadz nikahnya 23, saya alhamdulillah nikahnya 32. Gitu. Nah, waktu itu dalam pencarian memang apa ya? Kolamnya gitu Ustadz, para calon-calonnya yang waktu itu saya sampai berpikir jangan sampai saya berjodoh sama dua macam laki-laki Ustadz. Yang pertama tulang lunak, laki-laki tulang lunak ini masya Allah di mana-mana sekarang Ustadz. Yang kedua adalah suami orang, gitu. Jadi memang kolamnya itu yang mau kita jadikan imam itu sudah sangat terbatas gitu ya Ustadz. Nah sekarang kejadiannya ini kepada adik-adik saya juga yang qadarullah sudah masuk usia juga dan belum menikah, 36 Ustadz. Nah, tidak berdiam diri Ustadz, tidak berdiam diri. Ta'aruf juga. Hanya saja laki-lakinya yang mundur teratur. Karena mungkin high quality jomblo kali Ustadz. Menjaga hati Ustadz, menjaga hati, nggak pernah pacaran, nggak pernah apa. Tapi pergaulannya sangat terjaga gitu. Dia tidak kenal cowok gitu ya. Tapi dia sudah dokter kandungan dan mungkin dengan kualitas yang seperti itu laki-laki tersebut mundur teratur nih Ustadz nih. Nah, bagaimana nih Ustadz? Karena kita juga nggak mungkin ya berdiam diri juga hanya mencari jodoh gitu ya. Tapi kan kita harus meningkatkan kualitas juga. Nah, ketika kualitas kita tinggi, ini laki-laki pada mundur teratur nih Ustadz. Nah, gimana nih fenomenanya Ustadz? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Coba tenang dulu. Jadi saya memang termasuk yang mendampingi hampir bahkan kalau perjodohan hampir 20 tahun lebih ya mendampingi. Kenapa kami buka kolam tadi rumah ta'aruf itu ya? Dan kami sampaikan kami juga bukan beliau jodoh. Kami mengedukasi mereka bagaimana kita ya. Jadi saya ketika bertanya itu bukan sekedar membuli gitu ya. Jadi ketika antum belum nikah, ayo kita carikan. Yang terbaru saya menta'arufkan umur yang 40 tahun. Yang kemarin ada lagi yang umur 38 tahun. Udah umur 38 tahun, pengennya dapatnya orang luar negeri lagi minta ke kita. Gitu ya. Dan tapi Masya Allah, sudah menikah dengan orang luar negeri. Dengan orang Australia. Itu gimana caranya Ustaz? Kita edukasi. Makanya mereka tuh bisa dibilang ketika ikuti lembaga kita, itu ikuti kajiannya, bertamu interaksi dengan kita, dan kita edukasi. Kita sampaikan teteh ya atau akang yang nanti
ketika ikut kaji rumah ta'aruf, kita mengedukasi. Kami bukan lembaga penjamin perjodohan. Kemarin juga yang terakhir 41 kita nikahkan. Memang agak terlambat dibandingkan temannya. Tapi yang 41 ini ketika dapat jodoh, dapat rumah, langsung diumrohkan, dapat mobil, bla 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 bla, yang kita tidak pernah tahu. Makanya pengakhiran kadang-kadang dalam hidup ya, teman-teman, motivasi ya, atau pengakhiran yang terkesan kebaikan-kebaikan yang mungkin Allah tunda atau kita dikasih belakangan, itu bukan berarti tanda keburukan. Seperti Nabi Yusuf kan akhir-akhir keluar dari penjara kan, tapi begitu keluar Nabi Yusuf kan menjadi bendahara ya, menjadi raja kemudian gitu ya. Artinya kalau ada akhwat-akhwat yang kita edukasi pada mereka, jangan berkecil hati. Memang sekalian konsultasi, nanti mereka akan mengikuti kajian nih. Kenapa teteh belum dapat jodoh? Terkutukkah dengan sumpah-sumpah orang tua? Ada indikasi ainkah karena teteh misalkan terlalu hebat? Atau si akang ini misalnya, bisa jadi faktor ain itu juga dalam kajian metafisik ya, dan banyak dibahas terkait literasi ain itu berpengaruh dalam kehidupan. Atau mungkin literasi sihirnya, ya kalau kita baca lagi apakah benar ada gangguan sihir, dicek dulu semuanya. Kalau setelah misalnya sihir tidak ada, ain juga tidak ada, goflah juga tidak ada, ya bisa jadi ada mungkin apa takdir yang Allah berikan saat pada beliau agar beliau bersabar. Tapi jarang sih ya Bu ya yang seperti itu, gitu ya. Biasa ada kendala. Misalnya ada orang tua mengatakan kepada anaknya misalnya ya, Neng, pokoknya mah ibu mah nggak ridho ya, nggak ridho. Nah, naudzubillah kamu nikah sama orang yang tidak dokter, misalnya ya, atau yang tidak S1. Dia terkungkung terus dengan itu. Akhirnya orang tuanya bayar kafal, setelah ketemu sama kami, baru dia nanti menikah, terbuka hijab itu. Jadi kita tawakal itu, dikatakan tawakal itu memang bukan hanya tawakal dalam artian zohir ya. Jadi masalah tawakal dalam spiritual juga penting, termasuk para awat-awat. Gua mau nikah sebelum tamat S3. S3 nggak tamat-tamat ya. Nikah juga belum juga sampai sana. Itu berpengaruh. Apalagi anak-anak kesayangan, dia cantik, dia ganteng, tapi belum laku-laku juga gitu ya di pasaran ya. Belum nikah juga. Jadi banyak faktor ya Bu ya. Ya memang kita perlu edukasi, makanya kita buka klinik konsultasi untuk bahas itu. Problem apa yang perlu dibenahi dari si teteh atau adik tadi? Setelah observasi semua holistik, bagusnya aman semua, meskipun jarang yang begitu ya. Pasti nanti ketemu titik-titiknya. Nah, dikerjakan, ditunaikan semuanya, diselesaikan setelah komprehensif ya, dilihat semuanya. Tapi ya tidak selalu juga orang fenomena alam jin sekarang ya. Tidak juga ketika ada orang misalnya belum dapat jodoh karena gangguan jin, tidak selalu. Kalau jin kan lebih gampang lah kelihatan gitu ya, dalam artian ciri-cirinya orang mengalami gangguan. Nih teteh ya, kalau yang sekarang ada gangguan jin nih, kalau saya ke situ tuh, itu pasti saya bacakan ayat-ayat tertentu, itu pasti bereaksi. Cuman malu lah, pepomi, masalah kesurupan kan gitu. Ya, gitu. Artinya berat tuh ilmunya berat ya. Ilmunya itu berat ya. Artinya teman-teman ya, banyak faktor Bu ya, nanti dikaji, edukasi. Kalau Ibu mau nanti mungkin adik diminta konsultasi dengan saya. Konsultasi. Ya, tapi rahasia lah, nggak usah bilang siapa-siapa, kira-kira aja ya. Ya. Itu kan privasi ya, karena banyak kok rahasia pejabat di saya gitu ya. Jadi konsultasi, nanti kita cek apa. Oh ternyata kena ain. Oh ternyata gini. Gitu. Dan kami mentaklukkan itu bukan hanya cerita Bu. Hasil karya kami itu biarlah dan masya Allah ya, Allah berikan banyak kemudahan pertolongan buat kami. Itu yang kami jodohkan sudah banyak sekali. Yang umur-umurnya mohon maaf tua. Kalau yang biasa-biasa masih muda mah biasa itu lah, nggak tahu. Ini yang sudah umur tua-tua ya. 36. Ini kan umur 36 ya tadi ya. 36 ya, itu masih sangat mungkin. Gaskan lah ya. Tinggal nanti kita carikan ya. Apa pengusaha cocoknya atau apa. Nah kadang-kadang laki-laki ini begitu juga Bu. Laki-laki ya ketika dijodohkan dengan akhwat ya, dia carinya pengennya kadang-kadang maaf lebih muda. Udah gitu tahu apa dokter, apa spesialis, ngeri dia. Apalagi orang kimia misalnya, takutnya dibikin racikan racun gitu. Jadi macam-macam orang. Ada tuh Bu, kami juga berapa sedikit ini ya teruji ya dengan orang-orang seperti itu ya. Tapi yakin insya Allah kalau memang dia jodohnya pasti akan datang, insya Allah. Dan kita mantapkan, berikan sugesti kepada beliau bahwa pasti akan ketemu jodohnya. Tapi ikhtiar dulu, ya. Nggak mesti ikut rumah ta'aruf, konsultasi aja. Bisa undang saya ke rumah, bisa ke klinik kami, didampingi saja.
Nanti kakaknya sambil merenung juga sampingnya kan gitu ya. Jadi evaluasi adiknya ternyata kakaknya juga tertampar gitu kan bisa saja. Gitu ya. Jadi jangan pernah khawatir, kita akan bantu hal seperti itu dan kasih motivasi, insya Allah pasti akan ketemu. Nanti yang tadi Al-Furqan dikasih aja baca 74. Ya, ini hadiahnya di bawah ada ya. Jadi buku ta'aruf ya. Nanti ikut Ustaz bawah ya, ambil buku di parkiran ya. Baca Al-Furqan 74. Ini teman-teman yang belum berjodoh sama ya. Al-Furqan 74 itu buat dapat pasangan yang baik. Yang sudah menikah juga sama. Supaya pasangan ente nggak lari ke lain hati ya. Gitu. Termasuk anak-anak juga, untuk anak-anak kita supaya qurrata ayun. Al-Furqan 74. Berapa kali baca Ustaz? 5 kali, 7 kali boleh, 10 kali juga boleh ya. Rabbana hablana itu ya. Baik, itu mungkin ya dari Bu ya, nanti diupayakan aja. Kalau mau diobrolkan ya bisa gitu ya. Yang jelas perbaikan jangan putus ya. Kan perbaikan dia tadi kan memperbaiki dia, nggak pacaran terus, jaga aja. Jangan tergoda. Dan mudah-mudahan pasti Allah kasih yang terbaik kok. Saya yakin yang seperti itu. Allah tidak akan menyiapkan amal-amal orang yang bertakwa insya Allah. Kalau benar kita takwanya kepada Allah. Baik, yang laki-laki ada? Oh ya, Mungkin pertanyaan singkat ya. Mas Atif silakan. Singkat 3 lagi tadi Mas. Ayo. Silakan, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Perkenalkan Ustaz, nama saya Latif. Status Sudah menikah. sudah nikah. Sudah nikah. Ada yang ingin saya tanyakan. Ini berkaitan tentang pengalaman pribadi dulu. Dulu itu saya ketika dalam proses pencarian pasangan itu kan melalui ta'aruf ya. Jadi suatu ketika saya itu pernah melakukan proses ta'aruf dengan seseorang, dan itu tahapnya sudah sampai proses akhir. Dalam artian proses khitbah sudah resmi. Namun seiring berjalannya waktu, ternyata qadar Allah kita tidak berjodoh gitu. Dalam artian tidak jadi menikah gitu. Karena itu kenapa? Karena suatu ketika calon saya itu mengupload status yang intinya itu bahwa orang meninggal itu tidak boleh tidak boleh diziarahi gitu. Saya hanya berkomen hati-hati gitu dalam mengupload status berkaitan tentang hal itu. Namun singkat cerita itu si akhwatnya itu kayak bertolak yang tadinya yakin menjadi ragu gitu dengan pernikahan dengan saya gitu artinya. Kenapa? Usut punya usut, ternyata setelah kita bahas ternyata dia itu menganggap saya itu manhajnya berbeda dengan dia gitu. Jadi dia itu beranggapan manhaj kita itu berbeda. Nah, sependek sepengetahuan saya itu manhaj itu satu gitu, yang bersumber dalam ajaran kaidah Rasulullah gitu, ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, manhaj itu satu, tapi mazhab itu ada 4 gitu. Setahu saya seperti itu, tapi dia tetap kekeh berargumen berbeda dan mengakibatkan ya itu proses pernikahan itu batal gitu. Ya karena perbedaan itulah seperti itu ketika saya melakukan proses ta'aruf. Pertanyaannya, apakah benar argumen yang dia katakan bahwa kita berbeda manhaj sih, jadi nggak bisa menikah gitu atau nggak bisa bersatu hidup bersama gitu. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya soroti ya, ketika kita ta'aruf itu harus ada fasilitator, pendamping ya. Nah, pendamping ini dia yang memang kalau bisa diupayakan sudah pengalaman ya, supaya menjaga kehati-hatian. Dan yang namanya ta'aruf itu kan ta'arufa ya ta'arufu ta'arufan, saling ya. Jadi proses identifikasi itu dari awal sudah ketahuan. Makanya ketika buat CV di kami itu ada begini catatan, calon saya tidak terlibat organisasi itu ya. Kajiannya tidak merokok ya kan, tidak merokok. Itu dari awal sudah semua jelas. Nanti kalau dia CV-nya sudah cocok, dia akan nazor, ketemu. Udah ketemu, masuk grup WA, ada saya, ada istri pendamping.
dia berdialog tuh. Untuk apa? Tadi bonding. Ada identifikasi yang jelas tentang dialog, tentang video, tentang manhaj termasuk. Karena definisi manhaj atau cara beragama bagi sebagian harokah-harokah dakwah di Indonesia ini berbeda, gitu ya. Sebut saja X pergerakan dakwah ini. Pergerakan dakwah ini itu berbeda ya, dalam menyikapi misalnya tadi yang disebutkan ziarah kubur, terkait masalah musik, terkait masalah cadar, terkait masalah pakaian, celana, isbal atau dipotong, cingkrang. Itu menjadi hal fundamental ya bagi orang-orang tertentu. Ya. Sampai sekarang bahkan di Bogor masjidnya belum jadi-jadi ya. Karena itu ada beberapa kendala gitu ya. Aneh gitu ya. Yang orang bukan orang Kristen kan, sebagian saudara kita juga. Yang bangun juga saudara kita juga. Memang ada, kita harus pahami itu. Itu nggak bisa kita abaikan. Jadi ada yang seperti itu. Jadi pentingnya apa? Pertama ada fasilitator yang berpengalaman. Tapi itu pun nggak jadi kalau saya melihat ya. Kalau saya mendampingi antum, saya mengatakan qadar masyafa'al, berarti itu yang terbaik dari Allah. Daripada ribut gara-gara kunut nanti, ya. Karena ada fenomena yang dia baru nikah, itu ya masih banyak akhwat yang lain ya, yang manhajnya sama antum ya. Jadi ada dia habis nikah ke saya komplain, Tad, saya mau komplain sama suami, kenapa? Masa saya kunut, dia kok enggak kunut, ya Allah. Terus gimana lagi? Saya bacanya Allahumma ba'id baini. Saya bacanya Allahumma babar kabiroh ya. Dia baca Allahumma ba'id baini. Ini agamanya aneh katanya, ya Allah. Nah, ya tadi ya, ini miskin literasi tentang masalah madhab ya. Kita kan tidak jadi masalah seperti itu ya. Kalau misalkan suami saya enggak sholat, mungkin pertimbangannya lain ya. Mungkin ngerokok lain. Tapi kalau masalah itu, nah itu makanya penting kita jelaskan. Ya, itu banyak yang begitu. Kan kalau kayak saya rumah ta'aruf itu sebut saja ya, yang disebut teman-teman yang mengatasnamakan katanya ya salafi, yang katanya pergerakan dakwah tarbiyah, yang katanya HPI ya, ada HPI ya. Itu ada yang begitu banyak di kami, ya kami akomodir, kami pahamkan begini. Makanya penting sekufu. Jadi bagus antum nggak jadi, itu sudah pilihan Allah. Jangan nyesal ya. Dan akhwat yang dan ini ya, apa namanya? Akhwat, Kang, coba deh pada ribut sih ya. Yang taruh siapa lu ya, ini pusing siapa ya? Ya, antum cari yang semangat dengan antum masih banyak. Ya, masih banyak. Jadi nggak salah ya antum. Oh, udah nggak nyesal kan? Ya, ya udah. Ya. Jadi soal manhaj itu memang berbeda cara pola beragama ya. Kalau kita pahamkan mana yang khilafiyah perbedaan, mana yang dia usul, itu kan harus ditekankan ya. Ada yang dia bahkan di tengah perjalanan pernah dampingin. Itu pernah saya kecolongan, mohon maaf. Sekali informasi ya. Kami itu kalau rumah ta'aruf sampai sekarang ya, itu dari mulai nazor, khidbah, di grup, dimanapun, itu saya ikut turun langsung. Makanya kadang cari waktu saya agak ribet sampai ke orang tuanya. Pernah di Batam, dulu saya kecolongan, saya nggak ikut mendampingi. Sudah masuk ya keluarga besar silaturahmi, mau hibah. Tapi yang satu, saya nggak sebut suku lah, nggak enak. Keluarga ini bilang begini, kalau saya itu keluarganya haji semua Bu, sudah haji semua. Di situ siapa yang sudah haji? Ya udah, habis begitu ketemu saya nggak dampingin ya, habis ke besoknya batal, coret semua. Ya, bahkan ada klien-klien saya nikahnya hari Sabtu, dia Kamisnya hubungi saya mau membatalkan, itu undangan udah tersebar. Banyak calonnya dokter, pokoknya batal. Ibunya nangis mau bunuh diri. Tamu dari mana-mana sudah pada datang, dari keluarga besar tuh yang dari Riau, dari mana pada datang. Itu ada yang begitu. Bahkan ada juga yang kemarin akhwat, suaminya dokter ya. Dia nggak jadi karena baru dia mau nikahnya hari Minggu, Sabtu itu baru teridentifikasi. Ini bukan kita yang urus ya, mereka yang urus, hanya jasa pendampingan konsultasi. Ternyata suaminya gay, ya. Dan sampai sekarang belum sentuh-sentuh tuh si istrinya, kata dia cerita gitu ya. Jadi hati-hati, makanya kenapa ta'aruf
ta'aruf tuh lebih rinci identifikasinya dibandingkan pacaran. Dia dan terjaga. Ya itu memang kadang tergantung dari kita ya. Kalau saya kan sering ini yang gay, yang normal, ya. Bahkan ada juga yang lesbian beberapa kasus. Makanya jangan sembarangan memilih pasangan itu. Ya. Jadi kalau bisa pilih sekali supaya hidup sampai ke surga. Amin. Itu ya. Itu ya Allah bisawab. Semoga berfaedah kajian kita. Ya dialog-dialog seperti memang akan banyak pasti ya. Soal mana ada lagi banyak kan bahasanya. Baik, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Afan, untuk mengakhiri mungkin bisa dipimpin berdoa bersama sebelum supaya barokah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. Ya Allah, kami minta kepadamu petunjuk jalan yang lurus. Ya Allah, kami minta kepadamu kemudahan dalam bertakwa kepadamu. Ya Allah, kami minta kepadamu terjaganya kehormatan diri kami. Ya Allah, ya Allah, kami minta kepadamu kecukupan, kekayaan, ilmu dan harta. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Anugerahkan kepada kami ya Allah, jadikan untuk yang sudah menikah pasangannya pasangan yang saleh dan salehah. Untuk yang belum menikah ya Allah, karuniakan kepadanya pasangan-pasangan jodoh pendamping yang saleh dan salehah, dan jika anak-anaknya keturunannya pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami minta kepadamu ilmu yang bermanfaat yang dapat membimbing kami dalam kehidupan dunia dan akhirat ya Allah ya Rabbal Alamin, untuk menuju surgamu ya Allah. Karuniakan kepada kami ya Allah rizki yang baik, yang barokah. Allahumma ya Allah ya Rabbal Alamin, terima iman Islam kami, amal-amal saleh kebaikan kami. Rabbana hab lana minas salihin, anugerahkan kepada kami anak-anak yang saleh dan salihah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah ya Rabbal Alamin, mudahkanlah ya Allah segala urusan-urusan kami. Sungguhnya tiada yang berikan kemudahan kecuali Engkau yang mudahkan ya Allah. Yang sulit dan rumit akan menjadi mudah dengan kehendak-Mu ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari hilangnya kenikmatan yang Kau karuniakan. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari hilangnya kesehatan yang Kau berikan, dan kami berlindung semua dari kemurkaan dan azab-Mu yang datang secara tiba-tiba. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kedua orang tua kami, ayah ibu kami, mertua kami, anak-anak kami dan pasangan-pasangan hidup kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, jazakallah Ustaz atas penyampaiannya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.